warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Trianggiani dari kelas 11 akuntansi 2, nomor absen 6. Di sini saya akan berbicara tentang pengadaan AKT berwujud atau pembelian tunai dan kredit. Pengadaan aset kapital tangible atau yang disingkat dengan AKT berwujud merupakan bagian penting dari strategi operasional dan keuangan perusahaan. Dalam proses pengadaan AKT berwujud, terdapat dua metode utama pembelian tunai dan kredit. 1. Pembelian tunai. Dalam pembelian tunai, perusahaan membayar langsung dengan menggunakan kas yang dimiliki tanpa memanfaatkan pinjaman atau kredit. Keuntungan dari pembelian secara tunai yaitu 1. Tidak ada beban bunga yang harus dibayar. 2. Tidak ada keterikatan jangka panjang terhadap pihak lain. Kekurangan dari pembelian secara tunai yaitu 1. Dapat menguras kas perusahaan secara langsung, terutama jika pembelian AKT berwujud besar. 2. Pembelian tunai dapat membatasi likuiditas perusahaan. 2. Pembelian kredit. Pembelian kredit memungkinkan perusahaan untuk membayar AKT berwujud secara bertahap sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang disepakati. Keuntungan dari pembelian secara kredit yaitu 1. Konservasi kas perusahaan dan memungkinkan pembayaran secara bertahap. 2. Meningkatkan likuiditas dengan menjaga kas perusahaan tetap tersedia untuk kebutuhan operasional. Kekurangan dari pembelian secara kredit yaitu 1. Biaya bunga yang harus dibayarkan yang dapat menambah biaya total pembelian. 2. Keterikatan jangka panjang terhadap pihak yang memberikan kredit. Faktor-faktor dalam pembelian metode pembayaran. 1. Ketersediaan kas. Jika perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, pembelian tunai mungkin lebih dipilih. 2. Kondisi keuangan. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan kas jangka pendek dan jangka panjang, serta dampaknya laporan keuangan. 3. Ketersediaan sumber daya keuangan eksternal. Jika perusahaan memiliki akses terhadap pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, pembelian kredit mungkin lebih menguntungkan. 4. Kebutuhan proyek. Jika pembelian AKT berwujud merupakan bagian dari proyek yang memerlukan investasi besar, pembelian kredit mungkin lebih sesuai untuk mempertahankan likuiditas perusahaan. Manfaat dan risiko. 1. Manfaat dari pembelian tunai meliputi penghindaran biaya bunga dan fleksibilitas finansial. 2. Manfaat dari pembelian kredit meliputi konservasi kas dan peningkatan likuiditas. 3. Resiko pembelian tunai meliputi potensi pengurangan likuiditas dan dampak langsung terhadap kas perusahaan. 4. Resiko pembelian kredit meliputi biaya bunga tambahan dan keterikatan jangka panjang. Strategi pengelolaan risiko. 1. Diversifikasi sumber pendanaan. 2. Memperhitungkan tingkat bunga dan persyaratan pembayaran kredit. 3. Menyiapkan rencana cadangan kas untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek.
Pengadaan AKT berwujud adalah keputusan strategis yang mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan risiko dari setiap metode pembayaran dan pengambilan langkah-langkah pengelolaan risiko yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러